Selanjutnya yaitu materi raker, dan pada malam hari ini akan dibimbing oleh Ustadz Abdul Mujib. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang kami hormati kepada beliau Kiai Haji Khairuddin, kepada Ustadz Fauzi selaku Ketua LP 4Q beserta staf, kepada teman-teman jajaran PGMQ, pengurus PGMQ yang saya hormati, dan tamu kehormatan kita Ustadz Aris dari Gresik. Alhamdulillah, pukul 11, pukul 23 lebih 12 menit, teman-teman tetap semangat. Siapa kita? Tersabar saya. Nah, itu cukup besar. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sampai larut malam ini kita masih siap untuk raker. Ini anggarannya lebih dari 10 juta ya. Kalau ngantuk rugi nanti. Ini anggarannya 10 juta. Ustaz Indah, anggarannya berapa ini Ustaz? Kurang lebih 10 juta ya. 5 juta itu sangat berharga bagi PGMQ. Jadi harus kita tuntaskan teman-teman. Ya. Setengah-tengah itu enggak enak katanya Ustaz Haji. Harus semuanya harus kita tuntaskan. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah jenengan nek ngantuk minum kopi dulu, dijamin tidak ngantuk saat minum kopi. Setelah minum kopi ngantuk lagi bolak-balik ngomong ngono. Teman-teman semuanya, dengan bacaan basmalah mari kita baca basmalah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raker pada malam hari ini banyak yang harus kita tuntaskan, kita selesaikan. Kayak saya perhitungkan jam 2 baru selesai. Langsung lanjut qiyamul lail. Kita tuntaskan sampai subuh, setelah olahraga tidur, setelah itu pulang. Itu Ustadz Tohari sudah KO itu. Ustadz Ikhwandi mau nyusul tidur tidak boleh. Kasihan bendaharanya mengeluarkan uang ini. Teman-teman semuanya, untuk lain-lain nanti setelah materi raker, jadi nanti mungkin ada evaluasi mumpung kita bertemu, okay? Evaluasi itu sangat penting. Mungkin nanti di antara peserta raker
ada evaluasi, monggo disampaikan karena evaluasi ini sangat penting untuk keberlangsungan PGMK. Karena PGMK ini adalah lembaga yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Karena apa? Membidangi Al-Quran, apalagi ada sampai BNSP. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman, nanti setelah materi raker inti ada lain-lain masuk evaluasi. Jadi saya hitung kayaknya waktunya sampai jam 2 kayaknya. Jadi mumpung kita bertemu di sini eman-eman kalau kita buat tidur saja. Insya Allah setelah jam 12 tanzilur rahmah, rahmatnya Allah turun di sepertiga malam, insya Allah. Apa saja? Jadi lebih dari jam 12 malam tanzilur rahmah. Jadi kita harapkan kita mendapatkan keberkahan di sepertiga malam, sebab ini adalah kita membahas Al-Quran. Teman-teman semuanya, lembaga kita ini kita sering saling koordinasi lewat WA. Kalau kita di sekolah formal enak, tiap hari ketemu. Jadi kita rapat, langsung kita rapat dadakan, darurat enak. Tapi kalau di PGMK ini yang rapat banyak izinnya, termasuk ketuanya, kepalanya sendiri. Alhamdulillah mengakui. Termasuk kepala PGMK sendiri, karena mohon maaf karena juga banyak kegiatan, jadi mohon maklum adanya. Teman-teman semuanya, kita langsung yang di materi raker terkait sanadan, ujian, munakosah, PPL, wisuda, SPMB, sistem penerimaan mahasantri baru. Nah, kalau di sekolah adalah siswa baru. Monggo dipirsani untuk raker, sanadan, ujian, munakosah, PPL, wisuda, SPMB angkatan 2. Maka kita saling koordinasi, cuma saya untuk memimpin saja, kita komunikasi. Yang teman-teman yang sudah berpengalaman monggo menyampaikan terkait apa yang kita rencanakan. Kemarin saat di rumahnya Ustadz Fauzi tidak mungkin kita membahas beberapa poin seperti ini, tidak mungkin. Maka kita beranikan diri sebenarnya untuk raker, walaupun kita berbiaya dari segala sisinya, termasuk akomodasi ataupun makanan ini, karena ya intinya seperti ini. Tapi kalau kita lewatkan, teman-teman istilahnya tidak selesai pada malam hari ini, eman-eman. Maksud saya itu kita mengumpulkan teman, bisa kumpul seperti ini, ya mungkin di saat raker seperti ini. Besoknya lagi penutupan. Oh enggak, Ustaz Saiful pun Ustaz Saiful lagi sekretaris nang dapur Ustaz Saiful lagi. Ustaz Saiful ya nanti WA sama suaminya yang masih raker mas. Tahu aja kayak kan lihat HP-nya serius gitu loh. Enggak. Ustaz Saiful. Nunggu Ustaz Saiful nggih. Sambil nunggu Ustaz Son Haji, siapa? Yang ngetik siapa? Oh, Ustaz Nurma. Oke. Ini Ustaz sudah ini. Ustaz Saiful monggo Ustaz. Berarti dinyalakan lagi Ustaz.
atas rasanya ke atas. Karena terujak kok tambah. Terujak ya. Saat raker ini kita harus biar tidak terlalu malam, banyak teman-teman yang mulet-mulet, tidak terlalu pagi, maksudnya kita ambil poin-poinnya saja karena besok masih ada waktu 2 jam, insya Allah jam 8 sampai 9 untuk barangkali untuk mengevaluasi pada malam hari ini. Iya, senang dulu Ustaz. Setelah ini tidur 2 jam qiyamulail bareng, munajat kubro. Teman-teman semuanya, untuk sanatan alhamdulillah untuk PGMG kita beda dengan saat kita di PGPG PWNU, karena di sini lebih enak dan saya lihat untuk para santri terbantu nanti saat akan pelaksanaan sanatan. Nah, sekarang yang kita agendakan adalah mungkin dari sisi ini yang urgent, yang terpenting adalah kepanitiaan. Untuk sanatan sudah istilahnya sudah jalan, tinggal Yai Muhyiddin tinggal nanti menyampaikan santri kayaknya sudah siap karena sudah kita awali untuk istilahnya menandai apa itu bacaan muskilat atau ghoraibul Qur'annya. Monggo untuk saya butuh masukan panjenengan. Di sini ada poin sanatan, ujian munakosah PWL wisuda SPMP angkatan 2. Ini kalau kita bentuk misalkan sanatan ada panitia sendiri, ujian ada panitia sendiri, munakosah ada panitia sendiri, PPL wisuda SPMP angkatan 2 ada panitia sendiri, kayaknya kok itu maksudnya itu kebanyakan, padahal kita personel kita adalah terbatas. Jadi monggo saya butuh masukan dari teman-teman, apakah sanatan dijadikan satu, itu kan ada 6 item. Sanatan ujian panitia 1, munakosah PPL panitia 1, wisuda dan SPMP kepanitiaan, jadi ada 3 panitia atau dilebur jadi dua kepanitiaan, yaitu sanatan ujian munakosah 1 kepanitiaan, PPL wisuda SPMP angkatan 2 1 kepanitiaan. Jadi satu panitia ini mendapatkan amanah 3 poin. Jadi kayaknya itu yang lebih simpel. Monggo saya buka untuk masukan terus kita sepakati. Betul nggih? Monggo teman-teman, saya buka untuk usulannya terkait persiapan agenda kita untuk kedepannya. Monggo dipersilakan, barangkali ada yang usul untuk efisiensinya bagaimana. Kalau saya melihat kalau 6 item ini terus ada panitianya masing-masing, itu kayaknya kok tambah ribet. Jadi kalau mungkin dimampatkan 6 poin itu ada 3 kepanitiaan atau ada 2 kepanitiaan, berarti istilahnya itu ada 3 amanah kalau ada 2 kepanitiaan. Monggo barangkali dari pihak pembina Ustaz Adin atau Ustaz Adam memberi gambaran bebannya menjadi panitia sanatan, bebannya menjadi ujian atau munakosah itu bagaimana, terus sampai wisuda. Monggo mungkin ada gambaran, jadi nanti kita bisa merumuskan dan bisa mengambil mufakat, karena raker ini tidak bisa diambil langsung keputusan kepala PGMG, tidak boleh, harus kita musyawarahkan bagaimana untuk menindaklanjuti atau menyikapi program ini. Monggo barangkali Ustaz Adin menyampaikan, monggo.
Sebenarnya kalau terkait sanadan itu hampir-hampir mirip dengan kuliah umum. Hanya saja ini waktunya lebih lama, lebih panjang, dan tidak membutuhkan banyak kepanitiaan. Kalau untuk ujian, kita memang membutuhkan panitia yang benar-benar bisa sesuai dengan tupoksinya, yang benar-benar bisa membantu mengcover itu, dan itu nanti akan pilihan. Yang paling membutuhkan banyak panitia itu sebenarnya adalah untuk wisuda dan SPMB, karena ini nanti semua pihak harus bahu-membahu membantu untuk SPMB nih, untuk mensiarkan poster kita atau mempublikasikan itu. Nah, jadi itu nanti harus panjang nanti. Jadi rencana kita itu nanti sebelum wisuda SPMB itu sudah dibuka. Jadi nanti setelah wisuda itu angkatan 2 sudah berjalan. Jadi kita tidak ada masa waktu jeda untuk menunggu mahasantri baru. Jadi nanti kurang lebih 3 bulan sudah kita buka sambil menunggu yang daftar siapa saja, apakah sudah memenuhi kuota atau belum. Soalnya pengalaman dari Sidoarjo itu saat ini untuk angkatan 2 itu bisa dikatakan tidak bagus, karena antara majelis 1, majelis 2, majelis 3, dan majelis 4 itu tuh tidak berbarengan. Bahkan ada yang dibuka baru hanya kurang dari 10 peserta. Nah, itu kurang bagus. Itu nanti akibatnya di anggaran. Jadi di anggaran nanti akan kacau seperti itu. Jadi kita belajar, kita berusaha hati-hati, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kalau terkait penggabungan panitia, itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, setiap kayak seperti ujian, BPL, wisuda, itu nanti kebutuhannya berbeda-beda, tidak sama. Jadi kalau misal kita sanadan, kita hampir mirip seperti kuliah umum. Mungkin nanti yang kita butuhkan tetap full timer, dan itu nanti kan dari pagi sampai sore, dan itu berjalan 2 hari tapi ahad berikutnya, seperti itu. Kalau untuk ujian itu nanti kita butuh misal beberapa pengurus yang bisa mengcover terkait soal, kemudian membuat Google Drive, kemudian mengumpulkan nilai, siapa saja yang belum ikut ujian, siapa nilainya sudah masuk apa belum. Nah, itu nanti butuh ketelitian, dan kita tidak bisa melibatkan semuanya. Jadi nanti memang itu ada tim khusus seperti itu. Itu yang ujian. Itu yang untuk ujian. Kalau wisuda itu nanti, karena ini nanti hal tersulitnya itu sebenarnya untuk pembayaran. Kita nanti kan akan ada sewa tempat, kemudian biasanya sewa tempat gedung itu beda termasuk kursi, kemudian nanti ada undangan, dan itu nanti juga ada pendamping, terus konsumsinya. Nah, itu sangat ribet. Itu nanti hampir semua pengurus akan kita libatkan. Jadi yang melibatkan semua pengurus itu wisuda dan SPMB. Dan untuk munakosah nanti ini kadarnya lebih sanadan. Jadi kalau sanadan tadi mirip dengan kuliah umum, kalau munakosah nanti kita spesifikkan lagi. Nah, mungkin yang menjelaskan nanti Ustadz Adam terkait munakosah. Monggo. Ada pertanyaan dulu? Perkuliahan. Okay. Baik, kalau biaya perkuliahan kita itu karena 9 bulan, itu biaya perkuliahan kita sebenarnya 900.000, dan itu bisa dicicil selama 9 bulan. Itu perkuliahan dasar, tidak termasuk munakosah. Jadi munakosah nanti ada biayanya sendiri, karena kita nanti menghadirkan beberapa yai sepuh yang memang itu dikhususkan untuk menguji. Oh, angkatan 2. Kalau misal ditanya tentang biaya perkuliahan,
Oke. Jadi kalau ditanya tentang biaya perkuliahan itu nanti bisa kita sampaikan bahwa uang pendaftaran 100.000, kemudian biaya untuk sehariannya itu 900.000 bisa dicicil selama 9 bulan. Jadi per bulannya kena 100. Munakosah biasanya 100. Oke. Jadi nanti sebelum munakosah itu ada formulir pendaftaran munakosah. Jadi nanti siapa yang mau ikut munakosah atau misal belum siap munakosah, berarti ya belum bisa ikut wisuda. Karena itu nanti kan sahadah kan ada nilai munakosah, mumtaz, jajidan begitu. Kemudian di belakangnya ada sanadnya. Jadi harus ikut sanadan juga. Jadi salah satu syarat, 2 syarat itu untuk mendapatkan syahadah. Iya Ustazah, untuk kalau ada mahasantri di angkatan 1 tidak mengikuti mata kuliah itu boleh ikut wisuda, cuma kita tidak memberikan syahadahnya itu sampai nyusul di angkatan 2 kan gitu. Kata ada sanatnya, satu beliau itu sanatnya. Tapi kalau sanatnya itu Beripun Mas Adam, Ustaz Adam untuk munakosanya. Jadi yang disampaikan Ustaz Adin yang terkait semuanya poin 1 sampai poin 6 ini memberi gambaran kepada kita poin yang sangat penting yang harus benar-benar ada kepanitiaan yang kompak itu adalah saat ujian, wisuda dan PS apa itu penerimaan mahasantri baru. Yang munakosah pripun Ustaz Adam sebelum kita melanjutkan untuk diskusi pada teman-teman. satu dua ada direktur, satu dulunya tidak. Oke, tadi Ustaz Adin gini, untuk kepanitiaan yang memberikan keterangan bahwa yang terpenting ada kepanitiaan, intinya seperti itu adalah ujian dan wisuda serta penerimaan mahasantri baru. Sedangkan untuk sanatan itu seperti kuliah umum, seperti kalau apa itu ujian itu terbentuk orang-orang terbatas saja yang untuk diminta sebagai apa itu tim, yang dibentuk kepanitiaan itu adalah ujian, wisuda dan penerimaan mahasantri baru. Monggo barangkali Ustaz Adam selaku pembina, setelah itu kita ambil mufakat. Ini kan arahan dari pembina Ustaz Adin dan Ustaz Adam. Monggo Ustaz Adam. Kalau ujian itu disesuaikan dengan tugasnya saja, tupoksinya terkait pembelajaran siapa dan siapa itu. Nah nanti kalau ujian itu kan dari dulu itu saya yang PMC, itu saya yang moderatornya. Monggo nanti kalau misalkan mau kaderisasi, siapa yang ditunjuk yang tahu operasional untuk form, monggo nanti saya kasih linknya. Nanti tinggal yang pertama memastikan tadi pertanyaan soal-soal, 5 soal yang diampu oleh dosen umum itu dicatat semua, lengkap semua. Mintanya jangan hanya soal dan jawaban, tapi profil. Karena profil ini nanti masuk ke buku wisuda. Jadi foto sama profil masuk ke wisuda juga. Kemudian soal semuanya jadi teknis, mana yang belum, mana yang kurang. Dari biasanya itu loh. Iya, paham. Kalau nggak ada tugasnya kita dan buat soal membagi materi. Kalau saya kasih dulu gitu. Ya, Nah itu ya untuk ujian. ujian. Ada ujian tulis, ada ujian online. Itu ujian online. Ujian tulis, karena kita sepakati pas teman-teman pas ujian tulis
ujian online dan juga ada dan satu biar kumpul semua karena kalau nggak kumpul mereka biasanya sulit mengerjakan karena PR bersama kreativitas sendiri. Kemudian Munakosa ini membutuhkan coach atau sumber daya karena kita ingin kualitas memang mereka hakimnya. Kita ini kan menghantar agama santri ini supaya tahu ilmunya, tapi hakimnya tetap dari proyek. Kalau misalnya menurutnya buruk, ya apa yang kurang ya berarti kita yang harus. Nah, artinya mengundang beliau itu ya itu pertama harus masih menyambung beliau itu ada dua ada yang dan sampai beliau itu waktu uji konsentrasinya kurang karena air minum, itu kan kasihan. Kemudian yang pertama itu, kemudian kita juga harus memperhatikan jam Munakosa. Kalau misalkan buruk di atas jam 12, ya berarti kan ada posisi untuk apa itu harus sendiri, kalau diri itu ada barang sendiri. Bahkan itu ada 50 itu harus Munakosa 100 enggak itu alokasi untuk misalnya pengantu atau pengantinnya kita ambil 5 kalau misalkan 500.000 minimal ya. Nah itu juga dibagikan. Yang lainnya nanti untuk antaranya bagian menilai karena Munakosa itu harusnya satu hari itu satu gaji lalu dapat nilainya dan sampai ketiga karena kita menjaga terusnya kalau tadi kita bukaannya kalau dapatnya A ya A harus langsung kita kasihkan jadi peserta itu langsung membawa nanti ada petugas input entry data nilai ada petugas kurir yang membawa yang mengudir dari nilai dari munasib dibawa ke entry nilai. Nah, entry nilai ini harus terus karena melakukan nilai mereka pelan mereka. Kemudian ada yang membantu primer biasanya yang melipat terus mereka tantangan jurnal. Jadi Munakosa itu apalagi kalau misalkan teknisnya karena bisa nanti mengumpul dari satu ruangan itu besar jadi nggak peraturan jadi teknisnya itu nanti ada rapat sendiri terkait Munakosa namun perlu dibentuk tim Munakosa itu ada panitianya monggo nanti yang saya pegang dan kiper yang membantu atau pendengarnya yang membantu mendampingi data. Untuk data dibuat dua untuk laptop, jadi dua laptop dan satu masukan. Tim sekretaris kita data. Kemudian ada kurir yang membawa nilai nantis ke data. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan Ustadz Adam. Teman-teman semuanya, Ustadz Adam selama ini yang sudah berpengalaman saat ujian atau Munakosa sudah punya pengalaman, tapi beliau menawarkan kepada kita, maksudnya kita bentuk tim. Ini beda dengan PPR Wisuda dan SPMB Angkatan 2. Jadi untuk menangani ujian dan Munakosa ini kita bentuk tim. Beliau menawarkan
untuk delegasi atau istilahnya regenerasi lah, katakanlah gitu, untuk menawarkan kepada kita. Barangkali ada teman-teman yang siap, barangkali ada teman-teman yang siap untuk seperti Ustadz Adam, beliau membuka diri, monggo usulannya. Teman-teman ada yang siap, nanti barangkali ada yang mau belajar terkait menangani ujian dan munaqashah santri kita, monggo nanti akan dibantu Ustadz Adam. Kalau ada yang siap, kalau tidak siap, kalau ada yang tidak siap, ya otomatis kita minta Ustadz Adam untuk meluangkan waktunya, ngapunten. Barangkali kalau tidak ada yang siap, tapi nanti timnya ngambil dari jenengan semuanya. Monggo, saya setelah Ustadz Adam menyampaikan terkait itu semuanya, monggo, saya butuh masukan dan usulan saking panjenengan. Pripun? Monggo Ustadz Saiful. Dari kuliah, jadi ada kuliah munaqashah dan wisuda. Oh ya. PBL. Nanti dalam 4 kegiatan ini mungkin ada satu panitia untuk mengkoordinir 4 program ini, sehingga tidak banyak 6 Ustadz sebenarnya sanadan sampai sama-sama. Iya. mungkin itu supaya nggak terlalu malam itu dulu kita bahas tentang panitia itu, baru kemudian kita bahas teknisnya. Yeah. Untuk makanya kita tadi dari awal menyampaikan Ustaz, kita ada 6 program kita tawarkan pas jenengan di dapur. Ini ditawari, kita tawarkan 6 program itu kita bentuk 3 kepanitiaan apa 2 kepanitiaan. Jadi katanya Ustazah Adin tadi untuk sanadan itu kayaknya tidak perlu dalam bentuk kepanitiaan, karena sanadan itu pada dasarnya seperti kuliah umum. Yang perlu kita tangani adalah ujian, munaqashah, PPL, wisuda, dan SPMB, itu yang perlu kita tangani. Nah, yang paling ribet tadi adalah Ustadz Adam, termasuk ujian, munaqashah, dan wisuda. Monggo, nggih, Ustadz Fazi. Supaya ini agak dibisingkan, langsung aja bentuk panitia untuk munaqashah, ujian, PBN, kemudian ada panitia yaitu wisuda dan penerimaan mahasiswa. Kenapa? Karena penantian 2 panitia ini penting. Kata satu tadi 2 panitia dan 2 itu sebenarnya cukup. Yang lainnya kalau masalah sanadan dan lain-lain mungkin seperti beliau untuk prosedur nanti yang dibantu dengan yang lainnya. Cuman ini yang penting ini munaqashah, ujian, ini PPL ini, kemudian wisuda dan penerimaan mahasiswa ini panitia sendiri, karena nanti yang diharapkan mahasiswa baru itu melihat acara wisuda, jadi bisa tertarik dan mereka bisa mengetahui ternyata kalau belajar di bagian ini wisuda diakhiri dengan wisuda seperti ini, dan menjadi motivasi bagi mereka. Sehingga wanita ini sudah dibuat sekarang minimal ditunjuk ketua dan sekretaris itu supaya tidak terlalu malam. Ini sudah malam banget. Kalau setelah ini dini hari Ustaz, tidak terlalu malam. Setelah ini dini hari, malam banget. Ya, terus, siapa ketuanya, kemudian sekretarisnya. Untuk wisuda dari mahasiswa baru, siapa ketuanya dan sekretarisnya. Sudah selesai. Belakangnya nanti pasarkan ke kepada sekretaris itu ke bawah. Kita tidak bisa membahas secara singkat karena wisuda itu panjang. Makanya panggilnya dulu ketuanya sekretaris.
nanti rapat berikutnya. Rapat berikutnya kapan? Raker lagi. Oh gitu. Oke. Tadi jam sudah selesai. Oke. Ayo, silakan ditampilnya, Ustaz. Bisa muat dengan 150 juta, kemudian kalau perlu dengan dosen itu bisa biar ini lagi andai lagi Belajar lagi. Oke, gini teman-teman. Pertama kita sanatan dulu, setelah sanatan selesai langsung kita bentuk panitia ujian munakosah yang disampaikan Ustadz Fauzi juga betul. Kita selesaikan sanatan yang disampaikan Ustadz Hadin karena waktu sanatan tinggal berapa minggu? 1 minggu. Jadi monggo kita sepakati, kita mufakati sanatan ini tempatnya di mana. Setelah rampung langsung kita bentuk panitia Ustadz untuk yang munakosah sama ujian, terus PPL wisuda dan penerimaan mas santri baru biar tidak terlalu malam. Oke, monggo barangkali yang sanatan kurang 1 minggu teman-teman boleh menyampaikan terkait untuk persiapan sanatan. Yang jelas sanatan ini yang sudah kita sepakati adalah 2 pertemuan atau 2 minggu, dalam 2 hari, tapi harinya adalah hari Minggu, waktunya pagi sampai sore.